Luar biasa bukan? Saya akan membuka renungan kita kali ini dengan mengajak kita semua, tidak usah buka Alkitab, saya akan buka, tapi untuk memikirkan Matius 21. Matius 21 antara lain di situ adalah mengenai Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem di suatu occasion, peristiwa yang luar biasa di masa itu, di mana Tuhan Yesus menaiki seekor keledai. Kita tahu bagaimana cerita selengkapnya daripada Tuhan Yesus memasuki Yerusalem dengan dia berada di atas keledai. Ayat 9 adalah ayat yang saya ingin kita semua perhatikan. Saya akan baca. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kita bayangkan tepuk tangan yang meriah. Kita bayangkan mengeluh-eluh orang-orang itu untuk menyambut kedatangan Tuhan kita ke Yerusalem. Kita bayangkan itu. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Belajar dari apa yang pernah saya pelajari waktu saya belajar mengenai Alkitab. Ada dua sudut pandang orang membaca ini dan kemudian mencernakan di dalam dirinya, atau bahkan kalau orang itu diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyampaikannya ke orang lain, entah itu ke anaknya sendiri kalau dia seorang ayah atau seorang ibu, atau mungkin ke murid-muridnya kalau dia adalah seorang guru sekolah minggu. Ada dua sudut pandang. Sudut pandang pertama adalah sudut pandang orang-orang yang melihat kisah nyata ini dari sudut pandang si keledai. Sudut pandang keledai. Sebelum saya lanjutkan, saya nggak mau menyinggung kalau ada keledai-keledai yang mendengarkan khotbah saya. Maksud saya orang-orang yang melihat dari sudut pandang keledai. Itu lelucon. By the way, harusnya kalian ketawa semua, tapi nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Nanti baru ketawanya nanti ya. Oke. Jadi ada orang-orang yang melihat ini dari sudut pandang keledai. Si keledai itu masuk ke dalam banyak orang yang sedang mengeluh-elukan Tuhan Yesus. Dia merasa itu orang mengeluh-elukan dia. Dieluh-elukan karena dia mungkin adalah keledai yang bagus perawakannya. Mungkin dia adalah keledai yang selalu rajin melakukan tugas-tugas dia sebagai seekor keledai. Jadi dia merasa dia adalah keledai yang hebat, dia adalah keledai yang luar biasa, layaklah dia untuk dielu-elukan, dipuja-puja oleh orang-orang itu. Dan untuk orang-orang yang melihat dari sudut pandang keledai ini, pada saat si orang termaksud nih, yang dipercayakan Tuhan untuk membawakan firman Tuhan, berbicara ke anaknya atau istrinya di altar keluarga, atau memimpin di sekolah minggu, dia akan bilang, anak-anakku, murid-muridku, lihat keledai itu. Luar biasa bukan? Dan si keledai itu yang luar biasa itu, mari kita pelajari bagaimana dia bisa menjadi keledai yang seperti itu. Yang kemudian dielu-elukan. Pertama, perawakannya bagus. Dia rajin bangun pagi, rajin olahraga. Ini metafora ya, jangan dianggap keledai itu olahraga. Jadi dia rajin, dia selalu mandi di sungai secara teratur. Jadi bersih. Begitulah caranya anak-anakku, murid-muridku di sekolah minggu, jadilah keledai yang hebat. Yang seperti itu, sehingga kamu nanti akan dielu-elukan. Oh by the way, sambil saya ngomong ini, di atasku ini ada orang nih namanya Yesus. Tapi jangan perhatiin itu, perhatiin aku aja nih, yang perawakanku bagus, yang aku orangnya bersih, rajin olahraga, itu yang kamu perhatikan. Sudut pandang pertama. Sudut pandang kedua adalah dari sudut pandang Tuhan Yesus. Dialah yang dipuji-puji, kita tahu itu. Dialah Tuhan, kita tahu itu.
Dan dialah sebabnya semua ini yang ada di dunia termasuk keledai yang berjalan di depan orang banyak dan dipuji orang-orang itu menjadi seperti itu di dalam keadaan seperti itu. Sudut pandang keledai, sudut pandang Tuhan Yesus. Dengan saya katakan ini, saya mau sampaikan yang mengenai keledai itu, dinaiki Tuhan Yesus, masuk ke dalam orang banyak itu, dan dipuji-puji oleh orang, meskipun orang itu memuji Tuhan Yesus, ada di dalam firman Tuhan. Jadi jangan salah tangkap, saya bukan mau merendahkan mereka yang melihat dari sudut pandang keledai, bukan, karena itu ada di dalam firman Tuhan. Artinya kalau kita bicarakan itu, maka itu sesuai dengan firman Tuhan dan bukanlah hal yang salah. Karena ada di firman Tuhan, kecuali kalau nggak ada di firman Tuhan, kita buat-buat, nah itu baru salah. Tapi ini ada di firman Tuhan. Saya cuma berkata di sini sudut pandang yang berbeda. Dan nanti kita bicarakan 1 Raja-Raja 17, kita akan melihat. Kita akan bisa dengan berdoa pada Tuhan, seperti apa kita mau jelaskan ke anak-anak kita. Seperti apa kita mau jelaskan ke murid-murid kita. Nanti minggu depan kita akan ada pembekalan untuk guru-guru sekolah minggu. Di sini juga saya akan memulai pembekalan itu dari firman Tuhan yang saya bawakan saat ini. Gak apa-apa kita bercerita mengenai keledai yang di dalam kisah nyata itu Tuhan Yesus ada di punggungnya. Enggak apa-apa. Tapi jangan sampai salah. Bukan itu tujuan dari firman Tuhan. Bukan itu yang kita mau anak-anak kita berpusat. Tapi enggak apa-apa. Kita bercerita mengenai keledai itu. Dengan itu saya katakan mari kita masuk 1 Raja-Raja 17. Ada burung gagak dipakai oleh Tuhan untuk memberi makan Nabi Elia. Kalau kita melihat dari sudut pandang keledai, yang kali ini sudut pandang burung gagak, kita akan melihatnya, wah ini burung gagak yang cerdas nih. Tahu ada orang kelaparan, kasihlah daging, kasihlah roti. Ini burung gagak yang luar biasa ini, dipakai begitu macam. Maka khotbah atau cerita kita kepada anak dan istri kita, kepada murid-murid sekolah minggu kita adalah bagaimana bisa menjadi burung gagak yang cerdas. Bagaimana bisa menjadi burung gagak yang mengerti orang lain itu sedang kelaparan. Mari kita pelajarin, kita ikutin apa yang dilakukan oleh burung gagak ini. Kita juga tahu di dalam 1 Raja-Raja 17 itu ada wanita saleh yang sangat diberkati oleh Tuhan. Yang di dalam firman Tuhan itu dikatakan janda di Sarfat. Kalau kita melihat dari sudut pandang keledai tadi atau burung gagak tadi, maka kita akan melihatnya dari sudut pandang si janda di Sarfat ini. Betul dia wanita saleh, betul dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Tapi jangan salah. Seperti tadi bukan keledainya tapi Tuhan Yesusnya. Jangan sampai kita berpikir mengenai firman Tuhan ini. Dan kita katakan kepada anak istri kita, kepada murid-murid kita. Si perempuan itu saleh ya nak ya. Si perempuan itu diberkati Tuhan ya nak ya. Mari kita pelajari. Apa yang dilakukan oleh si perempuan itu. Bagaimana bisa menjadi saleh seperti perempuan itu. Terus ada lagi. Ada anak yang hebat. Dia mengalahkan maut, bukan? Sakit keras, nafasnya hilang, bangun lagi. Orang dari luar melihatnya, wah luar biasa ini anak. Dia adalah anak yang sanggup mengalahkan penyakit. Yang sanggup mengalahkan hal-hal yang manusia tidak bisa memikirkan bahwa itu bisa dikalahkan oleh si anak itu. Anak itu melakukannya. Kalau kita melihat firman Tuhan ini dari sudut pandang si anak itu, apa bedanya dengan kita melihat tadi dari sudut pandang si keledai? Karena Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, baik di kisah nyata mengenai keledai tadi, ataupun 1 Raja-Raja 17, termasuk pada saat Nabi Elia sendiri yang sedang dipakai Tuhan. Kita baca di ayat ini, semua itu adalah tentang Tuhan. Semua itu adalah tentang Tuhan Yesus. Kalau segala sesuatu kita lihat dari sudut pandang lain kecuali sudut pandang Tuhan,
maka kita sama saja melihatnya seperti melihat dari sudut pandang keledai tadi. Sekali lagi saya ingatkan, saya bukan katakan ini benar, ini tidak benar. Tapi sudut pandang mana yang Tuhan mau. Dengan itu saya katakan, di 1 Raja-Raja 17 jelas sekali ini adalah tentang Tuhan. Di ayat 1 kita melihat Tuhan melakukan mujizatnya melalui Nabi Elia dengan dia memberhentikan hujan dan menurunkan hujan. Tuhan yang melakukan itu, bukan Nabi Elia. 1 Raja-Raja 17 mengenai Tuhan. Tuhan melakukan mujizat-mujizatnya di tepi sungai Kerit melalui sungai dan burung gagak. Pada saat Tuhan memberi makan dan minum Nabi Elia, itu ada di ayat 3 dan 6. Tuhan yang melakukan. Bukan burung gagaknya, bukan Nabi Elianya, mereka dipakai. Tapi yang melakukan adalah Tuhan. Tuhan melakukan mujizatnya melalui perempuan di Sarfat itu. Dia memberi makan dan minum untuk Nabi Elia, untuk si perempuan itu sendiri dan anaknya. Tuhan yang melakukan. Bukan si janda itu memasak, bukan. Bukan Nabi Elia, apapun yang dilakukan Nabi Elia. Tapi Tuhan yang melakukan. Tuhan melakukan mujizatnya melalui Nabi Elia dan anak janda di Sarfat. Dia menghidupkan anak janda Sarfat itu. Bukan si anak itu yang bangun dan mengalahkan penyakitnya, bukan. Tapi Tuhan yang melakukan mujizat itu. Ayat 19 sampai 23. Di 1 Raja-Raja 17 itu. Jadi jelaslah 1 Raja-Raja 17 adalah mengenai Tuhan. Mengenai Tuhan kita yang luar biasa itu. Bukan Nabi Elia, bukan janda di Sarfat, bukan anak janda, bukan burung gagak, tapi Tuhan. Dengan itu saya katakan, mari kita lihat apa yang Tuhan kehendaki anak-anaknya melihat firman-Nya. Maksudnya sudut pandang yang seperti apa. Saya akan masuk ke Keluaran 20 ayat 2 sampai 6. Saya tidak akan baca seluruhnya. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah itu ada di tinta merah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Dan jangan kau sujud menyembah kepada Allah lain itu, patung itu, apapun juga itu. Jangan engkau menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan. Jadi kalau kita mau melihat 1 Raja-Raja 17 dari sudut pandang Tuhan, maka kita akan berpikir seperti ini. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang membuat mujizat, Tuhan yang mengubah kehidupan adalah Tuhan yang aku sembah yang sekarang sedang dibicarakan di 1 Raja-Raja 17. Dan kita akan menyampaikan uraian mengenai itu kepada anak kita, istri kita, murid-murid kita di sekolah minggu. Bagaimana menyembah dan memuliakan Tuhan. Jadi dengan itu saya sampaikan di dalam bentuk analogi dengan keledai tadi. Saya berdoa kita semua mendapatkan apa yang ingin saya sampaikan berikut ini. Yaitu melihatnya dari sudut pandang Tuhan. Poin pertama yang jelas sekali kelihatan di 1 Raja-Raja 17 adalah Tuhan menghendaki untuk disembah dan dimuliakan oleh umatnya. Atau kalau kita lihat tadi, oleh ciptaannya. Semua ciptaannya Tuhan menghendaki ciptaannya itu menyembah dia, memuliakan dia. Dan Tuhan melakukan itu melalui dua cara. Kita lihat di 1 Raja-Raja 17. Cara pertama adalah Tuhan berfirman, lalu Tuhan membuat firman-Nya itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan umatnya atau ciptaannya tadi. Sebagai contohnya tadi, ayat 2 sampai 4 Tuhan berfirman kepada Nabi Elia. Ayat 5 sampai 6 Tuhan memenuhi firman-Nya itu menjadi kenyataan dalam kehidupan Nabi Elia. Tuhan merawat Nabi Elia. Ayat 9 juga sama. Tuhan berfirman. Lalu di ayat 10 dan 13 kita tahu Tuhan membuat firman itu menjadi kenyataan. Di mana di situ Tuhan merawat Nabi Elia, janda di Sarfat dirawat, diberi makan dan diberi minum. Begitu juga anaknya diberi makan, diberi minum.
Kemudian kita melihat lagi di ayat 14. Tuhan berfirman. Di ayat 16 Tuhan membuat firman-Nya itu menjadi kenyataan. Di mana Tuhan mencukupkan tepung dan minyak bagi Nabi Elia dan janda di Sarfat dan anaknya. Sehingga mereka terawat. Firman Tuhan menjadi kenyataan di dalam kehidupan umat-Nya. Itu cara Tuhan memuliakan dirinya. Satu. Yang kedua, Tuhan memuliakan dirinya. Dari 1 Raja-Raja 17 kita belajar adalah dari Tuhan menjawab doa. Di ayat 21 kita melihat Nabi Elia berseru kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dan saat itu juga Tuhan jawab doa Nabi Elia. Di mana di situ Tuhan menghidupkan kembali anak dari janda di Sarfat yang sudah mati. Dan pada saat itu juga Tuhan dipermuliakan oleh Nabi Elia, oleh ibunya, ibu si anak itu, dan oleh si anak itu. Puji Tuhan, anakku sudah hidup lagi. Puji Tuhan, anakku sembuh. Jadi Tuhan dipermuliakan melalui firman Tuhan yang Tuhan penuhi di dalam kehidupan umatnya. Dan melalui doa yang dipanjatkan oleh umatnya yang Tuhan kabulkan untuk umatnya. Poin pertama itu yang kita akan renungkan. Kita masuk ke poin kedua. Tuhan memakai ciptaannya agar Tuhan disembah dan dimuliakan. Itu di 1 Raja-Raja 17. Kita melihat ini, saya akan coba untuk satu demi satu. Kita tahu betul apa yang Tuhan lakukan di situ. Pertama, Tuhan memakai embun dan hujan. Ada di ayat 1 dan 14. Betul kan? Hujan diberhentikan, hujan diturunkan. Firman Tuhan katakan ayat 1:14 tadi. 1 Raja-Raja 17. Embun dan hujan dipakai Tuhan. Ayat 3-6. Sungai Kerit dipakai Tuhan. Ayat 4-6. Burung gagak dipakai Tuhan. Ayat 6. Air, roti, dan daging dipakai Tuhan. Ayat 10, air, kendi, dan roti dipakai Tuhan. Ayat 12 dan ayat 14-16, tepung, tempayan, minyak, dan buli-buli dipakai Tuhan. Ayat 1-24, Nabi Elia dipakai Tuhan. Ayat 7-24, janda di Sarfat dipakai Tuhan. Ayat 15-24, anak janda di Sarfat dipakai Tuhan. Tuhan mempergunakan umatnya, Tuhan mempergunakan ciptaannya untuk dia disembah, untuk dia dimuliakan. 1 Raja-Raja 17 menunjukkan itu dengan jelas. Dengan itu saya sampaikan, perhatikan diri kita saat ini. Ciptaan Tuhankah kita? Jawabannya iya, bukan? Umat Tuhankah kita? Jawabannya iya, bukan? Menurut 1 Raja-Raja 17, sudah pasti kita dipakai Tuhan. Cuman kita nggak tahu caranya gimana. Tapi kita dipakai Tuhan, kita harus mengamini itu. Karena firman Tuhan yang katakan itu, dia sudah tunjukkan dengan detail kepada kita. Jadi di dalam kehidupan kita, kita sampai pernah berpikir, oh, saya sekarang mau mengikuti keinginan saya sendiri nih. Karena menurut apa yang saya pelajarin atau menurut apa yang dikehendaki oleh istri saya atau suami saya atau anak-anak saya harus lakukan seperti ini. Yaitu mengumpulkan uang sebanyak mungkin sehingga keluarga saya bisa menjadi makmur. Dia lupa bahwa firman Tuhan katakan Tuhan memakai si suami atau si ayah ini setiap saat Tuhan pakai. Jadi pada saat dia lupa mengenai itu dan dia mulai dengan caranya sendiri ini ngumpulin duit. Ada yang dengan korupsi, ada yang dengan segala macam. Saya kasih contoh yang gampang, yang jelas. Tapi intinya adalah Tuhan selalu memakai kita untuk kita menyembah Dia, untuk kita memuliakan Dia. Jadi berhati-hati di dalam kita bertindak, kapanpun, dimanapun. Poin ketiga dari 1 Raja-Raja 17, dari sudut pandang Tuhan. Tuhan memakai firman Tuhan agar dia disembah dan dimuliakan. Ayat 2, firman Tuhan di 1 Raja-Raja 17 mengatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat 5, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ayat 8, maka datanglah
firman Tuhan kepada Elia. Ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Ayat 16, sebab firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Dan ayat 24, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Firman Tuhan dipakai Tuhan untuk dia memuliakan dirinya, untuk dia disembah. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita kagak pernah baca Alkitab, kita tidak tahu firman Tuhan, kita tidak bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyembah Dia, untuk memuliakan Dia. Pelajarannya adalah bacalah firman Tuhan, mengertilah firman Tuhan. Itu jelas sekali dikatakan oleh firman Tuhan. Dengan itu kita akan masuk ke poin terakhir di mana Tuhan sampaikan ini dari sudut pandang Tuhan. Bukan dari sudut pandang burung gagak, bukan dari sudut pandang Nabi Elia, tapi dari sudut pandang Tuhan. Tuhan memberkati mereka yang dipakai Tuhan untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Ayat 1 dan ayat 20 sampai 22. Di situ Tuhan memberkati hambanya Nabi Elia dengan cara Tuhan mengabulkan permohonan Nabi Elia. Nabi Elia berdoa jangan ada hujan, Tuhan berkati dengan tidak ada hujan. Nabi Elia katakan bangkitkan anak ini, Tuhan berkati Nabi Elia dengan Tuhan membangkitkan anak ini. Di ayat 6 dan ayat 15, Tuhan memberkati Nabi Elia dengan merawat Nabi Elia. Memberi dia makan, memberi dia minum. Ayat 24, Tuhan memberkati Nabi Elia, mempergunakan janda di Sarfat. Di mana di ayat 24 itu Nabi Elia diangkat, dipuji oleh Tuhan. Tuhan memberkati Nabi Elia. Ayat 15, Tuhan memberkati janda Sarfat itu dengan Tuhan merawat janda Sarfat itu. Ayat 15 juga Tuhan memberkati anak janda Sarfat itu dengan Tuhan merawat anak ini. Diberi makan, diberi minum di masa paceklik yang luar biasa itu. Tidak ada hujan waktu itu. Ayat 20 sampai 23, Tuhan memberkati janda Sarfat dan anaknya dengan Tuhan menghidupkan anak janda Sarfat ini kembali. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Bukan itu tujuan kita untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Tapi ketahuilah pada saat Tuhan disembah, pada saat Tuhan dimuliakan dan dia pakai kita semua, maka by default, itu bahasa Inggris, bahasa komputernya. By default itu artinya mau tidak mau, kita suka atau tidak suka, kita yang dipakai Tuhan akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Jadi jangan sampai melihat dari sudut pandang burung gagak atau keledai. Bahwa kita lakukan ini nih. Pelihara kesehatan kita nih. Jadilah hebat, jadilah kudus. Maka Tuhan akan memberkati kita. Bukan itu sudut pandangnya. Meskipun itu tidak salah. Tapi yang Tuhan mau adalah Dia mau kita muliakan, Dia mau kita sembah. Kita lakukan itu, kita dipakai untuk itu supaya terjadi bagi Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati, akan memelihara kita. Itu poinnya di situ. Jadi begitulah firman Tuhan kali ini secara ringkasnya yang kita semua sudah mengerti sekarang. Dengan itu saya akan menutup apa yang barusan saya sampaikan ini dengan secara ringkas menyampaikan keempat poin tadi. Pertama adalah Tuhan menghendaki untuk disembah dan dimuliakan oleh kita semua. Umatnya. Kedua, Tuhan memakai ciptaannya termasuk kita, memakai umatnya agar Tuhan disembah dan dimuliakan. Poin ketiga, Tuhan memakai firman Tuhan agar dia disembah dan dimuliakan. Dan poin terakhir tadi adalah Tuhan memberkati umatnya, memberkati ciptaannya, memberkati mereka yang dipakai Tuhan untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Itu penutupannya. Dengan itu saya sampaikan, mari kita lihat apa yang kita bisa lakukan dengan bantuan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai penerapan dari 1 Raja-Raja 17 tadi. Saya akan memulai penerapan ini dengan Matius 6 ayat 33, ini sangat terkenal ayat ini.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Tuhan Yesus yang berkata itu. Dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan cari dulu apa yang dipikirkan si keledai. Jangan cari dulu apa yang dipikirkan oleh Nabi Elia sekalipun. Tapi cari dulu apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Cari dulu sudut pandang Tuhan. Kita baca firman Tuhan, jangan lihat diri kita dulu di situ. Lihat Tuhan di mana. Setiap ayat di dalam Alkitab, karena itu datangnya dari Tuhan, pasti Tuhan ada di situ. Pasti Tuhan Yesus ada di situ. Makanya Tuhan Yesus katakan, carilah dulu kerajaan Allah. Itu yang kita sampaikan ke istri kita, ke anak-anak kita, ke murid-murid sekolah minggu kita. Oke, ada cerita mengenai keledai. Oke, ada gagaknya nih. Oke, ada orang dibangkitkan dari mati nih. Tapi cari dulu apa yang Tuhan mau sampaikan. Itu yang kita gali. Dengan itu saya katakan, penerapan pertama adalah sembahlah dan muliakanlah Tuhan setiap waktu, setiap saat di dalam kehidupan kita. Contohnya sudah saya berikan tadi adalah jangan sampai di dalam suatu ketika di dalam kehidupan kita ngelantur dari firman Tuhan, oke? Karena orang ngelihatnya tetap sama, ini anak Tuhan nih. Dia datang ke gereja nih, dia murid sekolah minggu nih. Dia anggota care group nih. Siapa yang mau peduli di luar sana, kita 90% ikutin apa yang Tuhan mau, yang 10% kita korupsi di tempat kerja kita. Tetap aja Tuhan kita dicemoohkan. Tetap aja kita tidak menyembah dan memuliakan Tuhan. Jadi selalulah, karena di dalam firman Tuhannya sendiri, termasuk di dalam yang tadi saya bacakan dari Keluaran tadi, bentuk kalimatnya adalah kalimat yang berkesinambungan. Bukan kemarin, bukan hanya hari ini, tapi seluruhnya. Seluruh kehidupan daripada umatnya. Dia mau umatnya menyembah dan memuliakan Tuhan. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dengan kacamata Yohanes 4 ayat 23 dan 24 ini. Kita hanya bisa menyembah dan memuliakan Tuhan melalui Roh Kudus. Artinya Roh Kudus harus ada di dalam kita. Jadi penerapan pertama untuk sembahlah dan muliakanlah Tuhan ini adalah dengan kalau kita belum sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, maka berdoalah. Mintalah pada Roh Kudus agar Roh Kudus membuat Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini adalah keselamatan yang dibicarakan itu. Yang kedua adalah kalau kita sudah menjadi anak Tuhan. Sudah terima Tuhan Yesus, bahkan sudah dibaptis. Sembah dan muliakan Tuhan ini bisa terjadi kalau anak-anak Tuhan yang sudah dibaptis itu tadi, yang duduk di gereja, yang ada di sekolah minggu, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan hubungan itu adalah hubungan yang dekat dan hubungan yang mesra. Kagak ada cerita anak Tuhan sudah dibaptis pergi ke gereja, hubungannya dengan Tuhan tidak bagus. Artinya dia sering melanggar apa yang Tuhan kehendaki dan melakukan apa yang Tuhan larang di dalam Alkitab. Dan dia menyembah dan memuliakan Tuhan. Kagak mungkin. Jadi dengan kata lain, untuk menyembah dan memuliakan Tuhan, kita Roh Kudus yang ada di dalam kita tidak boleh didukakan. Kita harus terus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Berdoalah dengan konsisten setiap saat. Memohon Roh Kudus untuk dari ke hari mengkuduskan kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu penerapan pertama yang terdiri dari beberapa sub penerapan tadi. Penerapan kedua, Tuhan memakai ciptaannya, bukan?
Tadi kita sudah renungkan bersama. Bagaimana penerapannya Pak Pendeta? Setiap kita dipakai Tuhan untuk Tuhan disembah dan dimuliakan dengan apa yang Tuhan karuniakan ke kita. Ini yang saya maksud dengan itu. Ada seorang yang Tuhan karuniakan sebagai seorang ayah. Ada seseorang yang Tuhan karuniakan menjadi seorang guru. Ada seseorang yang Tuhan karuniakan menjadi apapun yang Tuhan panggilkan pada orang itu. Tuhan menghendaki dia disembah, dia dimuliakan oleh orang-orangnya itu melalui apa yang Tuhan sudah panggilkan orang-orang itu untuk menjadi. Jadi penerapan kedua adalah kita harus sensitif akan panggilan Tuhan. Dan sensitif ini ada pasangannya setelah kita merasakan dan tahu berdasarkan doa kita, firman Tuhan. Anak-anak Tuhan yang lain memberikan konfirmasi kepada kita. Kita bukan hanya sensitif dan mengetahui apa yang Tuhan mau. Kita harus berserah diri untuk menghidupi panggilan Tuhan itu. Seorang wanita dipanggil untuk menjadi seorang ibu. Dia deny, menyangkal panggilan itu. Dia nggak ngurusin anaknya. Dia tidak mau mengajar anaknya firman Tuhan. Panggilan sebagai seorang ibu adalah mengurus anak. Panggilan sebagai seorang ibu yang adalah keluarga Tuhan adalah menyampaikan firman Tuhan kepada anaknya. Tapi dia nggak mau berserah diri. Dia menyangkal itu, saya lebih baik ngurusin karier saya. Saya lebih baik ngurusin yang lain-lain yang gak ada hubungannya dengan anak saya. Itu yang dinamakan dia mungkin dipanggil. Jelas-jelasan dipanggil. Tapi dia tidak mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan. Sedangkan firman Tuhan tadi yang kita renungkan bersama, Tuhan bilang, aku pergunakan umatku. Kita semua. Apalagi di dalam kita ada Roh Kudusnya. Untuk supaya aku disembah dan dimuliakan. Gimana sih ibu ini? Aku panggil dia untuk menjadi seorang ibu. Dia tidak ngajarin anaknya firmanku. Jadilah sensitif dan berserah dirilah pada panggilan Tuhan. Bagaimana kita lakukan itu? Kembali kita berdoa. Kita gak punya kemampuan untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kita harus berdoa, memohon kepada Roh Kudus. Kalau perlu, kalau kita sudah jadi seorang ibu nih gak melakukan nih, gak ngajarin firman Tuhan ke anakku nih, berteriaklah pada Tuhan. Tuhan, buatlah aku supaya aku bisa mengajarkan firman Tuhan itu kepada anak-anakku. Jadi berdoalah, mohon Roh Kudus untuk memberikan kesensitivitasan kepada kita untuk kita mengetahui panggilan Tuhan. Mohon pada Roh Kudus supaya Roh Kudus memampukan kita untuk berserah diri terhadap panggilan Tuhan. Ketiga, kita tahu Tuhan mempergunakan firman Tuhan untuk dia disembah dan dipermuliakan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, hidupilah firman Tuhan itu. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita nggak tahu firman Tuhan. Kita bilang kita mengasihi Tuhan. Dari mana dua hal itu nyambung? Kagak nyambung. Orang tidak bisa mengasihi Tuhan kalau dia kagak tahu firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 tadi. Yohanes 8 ayat 31. Jika kamu tetap dalam firmanku, firman Tuhan ini, maka kamu adalah benar-benar adalah muridku. Kita semua adalah pengikut-pengikut Yesus. Kita adalah murid-murid Yesus. Kalau sampai kita tidak tahu firman Tuhan, dari mana dua hal itu nyambung? Murid Yesus kagak tahu firman Tuhan. Nyambungnya di mana? Yohanes 8 ayat 31 bilang, kamu tetap dalam firmanku. Harus ada di dalam firman Tuhan. Baru kamu benar-benar muridku. Artinya ini akan nyambung kalau kita baca firman Tuhan setiap hari, mengerti apa yang kita baca, melakukan apa yang kita baca, itu baru nyambung. Itu baru firman Tuhan dipakai Tuhan untuk dia disembah, untuk dia dimuliakan, mempergunakan kita semua. Anak-anaknya, murid-muridnya, pengikut-pengikutnya. Gimana caranya Pak Pendeta untuk itu? Kita nggak punya, terus terang aja. Termasuk saya, kemampuan untuk melakukan itu dengan kekuatan kita sendiri. Jadi berdoalah,
meminta Roh Kudus untuk membimbing kita, untuk memberikan kekuatan dan kemampuan pada kita untuk kita setiap hari boleh disuruh oleh Roh Kudus membaca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan itu. Keempat, yang terakhir. Tuhan memberkati mereka yang dipakai Tuhan untuk menyembah dan memuliakan Tuhan, yaitu kita-kita semua. Ini ada rahasia nih yang saya mau bilang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, baik di ruangan ini maupun di sana yang melihat saya melalui YouTube, kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Kita semua sedang dipakai Tuhan untuk menyembah Dia dan memuliakan Dia. Amin. Bukankah kita sudah diselamatkan? Bukankah Roh Kudus ada di dalam kita? Bukankah kita nanti akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus dan Bapa di surga untuk selama-lamanya? Dan itu adalah guarantee, dijamin oleh Roh Kudus. Amin. Kita sudah sedang diberkati oleh Tuhan. Artinya pada saat yang bersamaan kita juga sedang dipakai oleh Tuhan untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Yang keempat ini bukan penerapan dalam arti kata langsung kena ke poinnya. Tapi yang keempat ini karena ini kita sedang menghidupi, yaitu diberkati, dipakai Tuhan untuk menyembah Dia dan memuliakan Dia. Maka yang kita lakukan adalah selalulah bersyukur kepada Tuhan karena Dia berkenan memakai kita untuk kemuliaannya, untuk Dia disembah. Berterima kasihlah selalu atas berkat-berkat Tuhan yang Dia izinkan untuk kita hidupi. 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus bagi kita semua anak-anaknya. Amin. Di sini waktunya kita tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.